gereja sebagai anggota gereja KOR dan juga ngajar sekolah minggu, jadi pendamping guru sekolah minggu. Isa itu nabi enggak? Katanya bukan, itu murid Yesus, bukan nabi. Ya udah, dia tanya di tabur ya, kalau itu dia ini di Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas mengenai seorang mu'alaf yang katanya dia aktivis gereja gitu ya. Dan juga dia katakan adalah sebagai guru sekolah minggu dan pendamping guru sekolah minggu. Kemudian, yang akan kita luruskan di sini mengenai pernyataannya soal Injil, soal kitab suci Kristen. Katanya Injil itu ada di Perjanjian Lama, kemudian banyak hal yang rancu dari penjelasan-penjelasannya soal kekristenan ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan, kita bisa paham bahwa perempuan ini bukanlah seorang Kristen. Dan kalaupun dia seorang Kristen dulu, dia ini adalah Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan yang tidak paham tentang imannya, sehingga mudah dipengaruhi dan menjadi mu'alaf. Nah, seperti apa teman-teman sekalian videonya? Saya mengajak kita terlebih dahulu untuk menyimak apa yang disampaikannya berikut ini. Gereja sebagai anggota gereja KOR dan juga ngajar sekolah minggu, jadi pendamping guru sekolah minggu. Yang dekat berargumen dan bertanya, kamu di gereja itu Alkitabnya ada berapa? Injilnya ada berapa? Saya jawab, itu adanya Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dan berikutnya dia nanya, nabimu ada berapa? Yang saya jawab, nabi saya itu murid Tuhan Yesus. Itu 12 orang. Nah, Isa itu nabi enggak? Katanya, bukan, itu murid Yesus, bukan nabi. Ya udah, dia tanya di tabur ya, kalau itu dia ini di Injil Al-Quran ada kan yang satu lagi Jabur, itu tidak ada di Kristen. Tapi perjanjian Injil ada, di Perjanjian Lama ada Injil. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh seorang mu'alaf terbodoh, tergoblok ya, menurut saya sepanjang masa. Dan beraninya dia itu sampaikan di publik. Jadi dia sedang mempublikasikan kebodohannya dan kebingungannya, ya, ketidakpahamannya tentang iman Kristen, dan mengaku-ngaku sebagai orang yang penting sebagai aktivis gereja di Kristen sebelum dia masuk ke agama Islam. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang jabatannya di dalam kekristenan, yaitu pendamping guru sekolah minggu. Nah, teman-teman sekalian, kalau dikatakan sebagai pendamping adalah yang menemani, bukan dia yang bercerita tentang Alkitab, cerita Alkitab, kisah Yesus dan juga mujizat Yesus atau firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, bukan dia yang ceritakan. Tetapi yang menceritakan itu adalah guru sekolah minggunya. Dia hanya pendamping, artinya yang mengawasi anak-anak saat mendengarkan firman Tuhan supaya tidak nakal, supaya tidak ganggu teman, supaya tidak ribut ya. Itu aja. Jadi ini bukan sebuah hal yang istimewa, jabatan istimewa dalam kekristenan. Ya, jadi bisa jadi juga pun ya orang-orang biasa dipakai untuk mengawasi anak-anak ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Alkitab dan Injil ada berapa? Ini adalah sebuah kebingungan gitu ya. Ini dia mempublikasikan ketidakpahamannya soal Alkitab, Bible, Injil gitu ya. Ini mereka tidak mengerti Jabur, bahkan tentang yang lain-lain. Ya, ini yang mereka tidak pahami teman-teman sekalian. Padahal Alkitab itu terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu ada 39 kitab, mulai dari kitab Kejadian hingga sampai di kitab Maleakhi. Dan Perjanjian Baru dimulai kitab Matius hingga sampai di kitab Wahyu.
Nah, teman-teman sekalian, inilah bagian daripada firman Tuhan. Nah, soal Injil, itu ada 4 Injil yang secara tertulis yang meriwayatkan tentang pribadi Injil itu. Karena seringkali juga terjadi persoalan, polemik di antara orang Islam. Karena mereka tidak paham tentang Injil. Mereka pikir Injil itu adalah sebuah buku yang gedebuk jatuh dari langit, diberikan kepada Nabi Isa, lalu diajarkan. Nah, ini kekeliruan teman-teman sekalian. Nah, yang akan kita luruskan di sini, Injil adalah pribadi Yesus Kristus. Dan kitab yang menuliskan tentang pribadi Injil ini adalah ada 4 Injil. Ada kitab Matius, ada Markus, ada Lukas, dan ada Yohanes. Injil Yohanes. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah kitab yang meriwayatkan tentang kehidupan daripada Injil itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil adalah tentang pribadi Yesus Kristus. Mulai kelahiran, mujizatnya, penyalibannya, kematiannya, dan kebangkitannya dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu yang disebut dengan Injil. Kemudian teman-teman sekalian akan kita jawab di sini mengenai nabinya. Ya, jadi ada orang yang bertanya kepadanya, berapa nabimu ketika kamu ada di Kristen? Dia katanya nabi saya itu ada 12, yaitu ke-12 murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini ngawur sekali teman-teman sekalian ya. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu tidak disebut nabi. Karena nabi ya itu adalah yang mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan di perjanjian lama, apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada Bani Israel, itulah yang akan disampaikan nabi. Contohnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, dan beberapa nabi-nabi yang lain. Kalau Islam mempercayai 25 nabi. Kalau Kristen itu yang nabi besar yang terkenal yang kita akui hanya sampai 24. Yang 25 kalau sampai di Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jabatan Yesus bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar imam, bukan hanya sekedar guru. Tetapi teman-teman sekalian, nabi di kekristenan itu terakhir di nabi besar Yohanes Pembaptis yang berjumpa dan yang membaptis Tuhan Yesus Kristus. Di situ tidak ada lagi nabi. Kalau ada nabi di luar daripada itu, dipastikan adalah nabi palsu. Guru palsu, pengajar palsu. Itu sebabnya kami tidak percaya adanya nabi lain. Termasuk nabi daripada Islam. Kekristenan tidak mempercayai Muhammad sebagai nabi. Karena kitab suci kami menerangkan hal itu. Tetapi kami tidak keluar-keluar. Oh, Muhammad bukan nabi, Muhammad bukan ini, bukan itu. Tidak. Beda dengan kalian. Oh, Yesus bukan Tuhan. Masa Yesus disalib? Masa Yesus kalah dengan tentara Romawi? Masa Yesus berak? Masa Yesus kencing? Masa Yesus lapar? Ya, kok begitu Tuhan? Gitu ya. Kami tidak mempersoalkan tentang kenabian nabi kalian. Terutama Allah kalian. Kami tidak singgung sama sekali. Karena Allah bukanlah Allah atau bukanlah Allah atau Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena yang disembah oleh mereka adalah Yahweh, Adonai, Yeshua, Hamasya. Itulah Tuhan kekristenan. Jadi berbeda dengan Allah. Ya. Jadi murid-murid Yesus bukanlah nabi teman-teman sekalian, tapi mereka dikatakan rasul yang berjumpa langsung dengan Tuhan, yang sekolah langsung dengan Tuhan selama 3,5 tahun, diproses, dibina oleh Tuhan Yesus Kristus, menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan Yesus dan pelayanan Yesus sampai Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan saat ini mereka menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil ke segala penjuru dunia ini. Sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan akan diselamatkan. Berikut teman-teman sekalian akan kita jawab di sini. Yang berkata kepadanya, apakah Isa itu nabi atau bukan? Dia katakan bukan. Tapi Isa itu, ya dia katakan Isa itu bukan nabi, tapi murid Yesus. Bayangkan teman-teman sekalian. Pastinya orang Islam yang cerdas akan berkata kepada perempuan ini perempuan udah gila ini. Karena apa? Islam pada dasarnya mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus. Selalu menjadikan Isa adalah Yesus. Tetapi dia katakan Nabi Isa itu bukan nabi. Bagi itu, tetapi itu murid Yesus. Yang disampaikan oleh mu'alaf tadi. Nah, ini sangat-sangat
keliru, dan tentu saja yang muslim juga pun akan membantah hal itu ya. Karena pada dasarnya Isa disamakan dengan Yesus. Walaupun nanti kekristenan tidak mengakui dan tidak setuju jika Isa disamakan dengan Yesus. Karena Isa kelahirannya, silsilahnya berbeda dari silsilah Tuhan Yesus Kristus. Contoh kecilnya saja, Isa itu bukan Tuhan dan tidak mati di salib. Sedangkan Yesus adalah Tuhan dan dia mati di salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian teman-teman sekalian dikatakan bahwa Zabur tidak ada di Kristen. Ini salah sekali. Zabur itu yaitu Mazmur. Ya, Mazmur Daud. Itu Zabur itu ada di Perjanjian Lama. Kalau dia katakan tidak ada di kitab Kristen, dia pembual. Dia bohong. Makanya saya katakan tadi, dia sedang mempublikasikan kebodohannya dan juga kebingungannya soal kekristenan dan juga agama Islam. Jadi orang semacam ini teman-teman sekalian dikatakan sebagai tidak panas, tidak dingin. Suam-suam kuku. Maka kitab Wahyu mengatakan bahwa orang semacam ini akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang paling terakhir dia katakan, dan Injil itu ada di Perjanjian Lama. Wow! Saya juga baru dengar ini teman-teman sekalian. Ya, kalau ada kandrung yang percaya Injil itu ada di Perjanjian Lama atau tidak mengerti Injil, ya itu bisa ya tulis di kolom komentar biar saya jelaskan kepada Anda kalau tidak paham Injil ya. Jadi teman-teman sekalian, Injil itu bukan ada di Perjanjian Lama, tetapi Injil ada di Perjanjian Baru. Sekali lagi saya tegaskan, Injil adalah pribadi Yesus Kristus. Bukan sebuah kitab yang gedebuk jatuh dari langit, diberikan kepada Yesus, lalu Yesus mengajarkan itu. Itu salah. Injil adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Dan pribadi Injil inilah yang dituliskan dalam sebuah kitab, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini yang disebut dengan Injil sinoptis. Injil Kristus. Injil yang menceritakan atau cerita kitab yang menceritakan kembali tentang riwayat kehidupan Tuhan Yesus Kristus selama ada di dunia. Maka teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan dari saya, hanya orang bodoh yang percaya dengan pernyataan dan kesaksian mu'alaf ini. Hanya orang yang tidak punya akal sehat yang percaya dan menganggap hal ini sebuah kebenaran. Ya. Jadi teman-teman sekalian, pesan saya, mari kalau Anda sudah mu'alaf aja dan belajar sungguh-sungguh dulu tentang iman Islammu yang baru itu atau imanmu yang baru Anda bisa menjadi penceramah, baru Anda bisa menjadi orang yang bercerita di media sosial tentang pengalaman spiritual Anda ya. Dan bagi orang Kristen, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, yang adalah Injil itu sendiri yang menyelamatkan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, dan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus katakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih teman-teman sekalian, saya Arif Bule undur diri. Kiranya penjelasan saya boleh menjadi berkat buat kita, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.